semua data apa yang kita lakukan terhadap pasien itu kan semua terdokumentasi di dalam rekam medis. Selain itu juga rekam medis itu menjadi penting karena rekam medis itu merupakan salah satu alat bukti hukum yang akurat. Educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat berjumpa kembali dalam acara Edumi Edukasi Mingguan Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini saya Dwi Retno Wulandari selaku host acara Edumi hari ini berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Komite Rekam Medis Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, Dr. Pratiwi Hendro Putri, spesialis saraf yang telah meluangkan waktunya untuk dapat kupas tuntas tentang Komite Rekam Medis. Nah, Dok, hari ini kita agak heboh nih, ada bando, bajunya nuansa merah putih, kan kita bulan ini sedang memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Mari kita ucapkan ya Dok ya untuk ulang tahun Republik Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Nusantara baru, Indonesia maju. Baik, kita lanjut ya Dok. Dokter kan dipercaya nih sebagai Ketua Komite Rekam Medis. Nah, Komite Rekam Medis itu apa sih? Baik. Komite Rekam Medis itu adalah salah satu organisasi non struktural yang ada di rumah sakit, di mana Komite Rekam Medis ini bertugas membantu direktur rumah sakit dalam hal pengelolaan data dan formulir rekam medis yang sesuai standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan juga Komite Rekam Medis ini bertanggung jawab langsung kepada direktur untuk pengelolaan rekam medis, review rekam medis, dan permohonan pengadaan formulir rekam medis di rumah sakit. Oke, nah dari uraian yang disampaikan nih, untuk anggota dari Komite Rekam Medis itu siapa saja Dok? Anggota Komite Rekam Medis ini adalah profesional pemberi asuhan atau PPA, di mana terdiri dari dokter, perawat, bidan, lalu apoteker, ahli gizi, serta perekam medis dan pemberi informasi kesehatan. Oke, nah kalau rekam medis itu pasti tugasnya perekam medis yang mengelola rekam medis. Nah, di Komite Rekam Medis ini mengapa hanya PPA selain perekam medis yang dilibatkan dalam keanggotaan Komite Rekam Medis? Ya, jadi karena hanya PPA yang memiliki wewenang untuk mengisi rekam medis. Jadi selanjutnya kita sebagai Komite Rekam Medis yang melakukan review atau pengecekan untuk kelengkapan pengisian rekam medis tersebut. Oke, berarti dari PPA yang mengisi, anggotanya juga PPA, otomatis kita mereview pekerjaan kita ya Dok ya? Apakah sudah benar atau masih banyak yang kurang? Oke, kemudian tujuan dari dibentuknya Komite Rekam Medis apa Dok? Tujuan dari Komite Rekam Medis ini adalah meningkatkan pelayanan rekam medis, di mana itu fungsinya adalah untuk mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik di rumah sakit. Oke, dari tujuan tadi, ruang lingkup kegiatannya apa saja Dok? Ruang lingkup dari tugas Komite Rekam Medis ini terbatas pada kita mereview kelengkapan rekam medis, lalu kita juga melakukan perbaikan untuk formulir rekam medis atau revisi formulir rekam medis yang dibutuhkan seperti itu. Oke, jadi setiap ada
pengajuan revisi formulir harus melalui komite rekam medis Ya, benar. untuk dibahas sehingga nanti bisa didapatkan formulir yang baru, sesuai ya, gitu, yang yang sesuai yang dibutuhkan. dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian kegiatan pokoknya apa saja, Dok, di komite rekam medis? Kegiatan pokok komite rekam medis ini kita ada rapat rutin, Mbak. Rapat rutin setiap sebulan, 3 bulan sekali. Lalu kita menentukan periode untuk melakukan review rekam medis, lalu menentukan sampel rekam medisnya, terus pelaksanaan review. Setelah itu melaporkan hasil review. Setelah itu yang terakhir kita adalah memberikan permohonan pengadaan formulir baru jika dibutuhkan. Oke. Nah, dari poin kegiatan yang disampaikan sepertinya review rekam medis yang menjadi titik penting kegiatan Ya, komite rekam medis. Nah, mengapa review menjadi titik penting gitu dari kegiatan komite rekam medis? Ya, jadi karena rekam medis yang lengkap, yang isinya lengkap, baik, itu mencerminkan pelayanan kesehatan kita yang baik. Dimana semua data apa yang kita lakukan terhadap pasien itu kan semua terdokumentasi di dalam rekam medis. Selain itu juga rekam medis itu menjadi penting karena rekam medis itu merupakan salah satu alat bukti hukum yang akurat jika sewaktu-waktu di rumah sakit ditemukan adanya dugaan malpraktek atau kelalaian medis seperti itu. Iya, mengapa menjadi satu bukti hukum? Karena apa yang dilakukan kepada pasien itu tercatat seluruhnya di rekam medis ya, Dok ya. Jadi memang sangat penting kelengkapan dari rekam medis itu sendiri. Bahkan ada slogan, saya pernah lihat itu ada slogan pantang pulang sebelum rekam medisnya lengkap. Itu benar ya, Dok ya? Benar-benar. Oke. Kemudian, nah dari tadi nih kita bahas komite rekam medis, rekam medis, rekam medis. Nah sebenarnya rekam medis itu apa sih? Ya, rekam medis itu adalah dokumen yang berisikan identitas pasien, terus pemeriksaan fisik kepada pasien, lalu terapi, apa obat-obatan yang kita berikan kepada pasien, pelayanan, tindakan, semuanya terekam jelas di rekam medis. Jadi rekam medis itu semua tentang pasien ada di situ, Mbak. Oke. Jadi catatan pasien semua ada di rekam medis. Iya, jadi berarti catatan perjalanan pasien dari masuk sampai keluar, sampai pulang, baik itu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat juga nggak, Dok? Iya, oh iya, gawat darurat juga, iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, harapan dokter sebagai ketua komite rekam medis apa? Jadi harapan saya sih semua program-program kita di komite rekam medis ini bisa berjalan dengan baik, lalu juga semua agenda-agenda bisa berjalan dengan baik sehingga kita dapat mewujudkan pelayanan rekam medis yang baik sehingga bisa mendukung rumah sakit, bisa memberikan pelayanan rumah sakit yang terbaik juga. Oke, baik. Terima kasih dokter atas waktunya untuk kesempatan kali ini. Jadi komite rekam medis adalah salah satu komite yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani yang fungsinya terbatas, hanya sebatas review rekam medis dan tentang pengadaan atau mereview formulir rekam medis. Baik dokter, terima kasih atas waktunya telah diberikan kepada acara kami, acara podcast Edumi, Edukasi Mingguan Ahmad Yani. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengetahuan yang berguna untuk kita semua. Amin. Edumi, educate, healthy and happy. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.